tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot. Tatapan tajam, kumis yang tebal, hingga ucapan dengan nada kaku dan tegas. Itulah dia, Sanitiar Burhanuddin. Sanitiar Burhanuddin, atau yang lebih familiar di masyarakat dengan nama ST Burhanuddin, merupakan sosok yang dipercaya untuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Jalan 6 tahun menjabat sebagai Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin telah membuktikan kepada masyarakat bahwa ia tidak main-main dengan pekerjaannya. Semua rasuah yang tercium di hidungnya, ia sikat semua. Mulai dari kasus Jiwasraya, kasus Asabri, hingga kasus yang baru-baru ini menggemparkan rakyat, kasus mega korupsi triliunan rupiah oleh Pertamina Patraniaga. Banyaknya kasus korupsi tingkat tinggi di Indonesia yang berhasil ia bongkar seolah memberi isyarat bahwa Sanitiar Burhanuddin merupakan jaksa agung dengan dedikasi dan integritas yang tinggi. Melihat karakter dan keseriusannya dalam memberantas korupsi, tentunya membuat kita penasaran. Siapa sih Sanitiar Burhanuddin? Dan mengapa ia mampu melejit menjadi jaksa agung yang ditakuti para tikus serakah Indonesia? Well, bila melihat dari latar belakang keluarga, Sanitiar Burhanuddin merupakan sosok yang memiliki banyak saudara kandung. Sebagai anak ketujuh dari pasangan Entis Sutisna dan Haji Jojoh Juansi, Sanitiar Burhanuddin kecil dibesarkan di keluarga sederhana seorang petani, seperti kebanyakan anak pada umumnya. Pria kelahiran 17 Juli 1954 ini senang menghabiskan waktunya dengan bermain sepak bola di lapangan dan bermain di sungai. Masa-masa itu ia habiskan di Talaga, Majalengka, hingga akhirnya setelah lulus dari sekolah menengah pertama, demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik, ia harus pindah ke Magelang mengikuti kakaknya untuk bersekolah di sana. Setelah menjalani masa remaja di Magelang, ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga, Sanitiar Burhanuddin muda memutuskan untuk berkuliah ke Semarang. Hingga akhirnya tertarik untuk mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Disinilah semuanya dimulai. Sanitiar Burhanuddin mulai berprofesi sebagai jaksa dan dilatih untuk mencium rasuah dan membongkarnya. Berkat bakatnya yang luar biasa, selama karirnya di usia muda, ia sempat beberapa kali dipercaya untuk menduduki posisi-posisi strategis di daerah-daerah, seperti menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jambi hingga Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap. Sebagai pelaksana tugas negara, Burhanuddin tentu saja harus mengikuti kemanapun negara memintanya untuk bertugas. Hingga pada satu masa, di tahun 2007, karirnya mulai perlahan naik karena dipercaya untuk memegang jabatan Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung. Setahun menjabat sebagai Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung, Burhanuddin kemudian dipindah tugaskan sebagai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara hingga tahun 2009. Jejak karirnya yang seolah tanpa celah membuatnya selalu naik jabatan, hingga akhirnya dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada tahun 2010. Menjadi ujung tombak kejaksaan di Pulau Sulawesi bagian selatan, karir ST Burhanuddin mulai menjadi sorotan karena sejumlah kasus korupsi yang berhasil ia ungkap di Sulawesi Selatan. Salah satu kasus yang membuat ia mulai dikenal masyarakat adalah pada saat ia menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Goa, almarhum Ihsan Yassin Limpo, adik kandung Syahrul Yassin Limpo. Performanya yang cemerlang membuat ST Burhanuddin dikenal sebagai sosok yang mampu untuk mengendus kasus korupsi secara tajam, lalu mengungkapkannya. Bahkan, saat ia masih aktif sebagai Kepala Kejati Sulawesi Selatan, ia pernah melontarkan pernyataan yang cukup jenaka, sekaligus penuh akan pemaknaan filosofis. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa korupsi itu ibarat kentut. Baunya ada, namun bentuknya tak terlihat. Oleh karena itu, tugasnya di kejaksaan adalah untuk membuktikan bentuk itu. Bertahun-tahun menjadi jaksa, ia akhirnya ditunjuk sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2011 hingga akhirnya pensiun di tahun 2014. Seusai pensiun, pemerintahan Jokowi melalui Kementerian BUMN mengangkatnya sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya.
Selepas pensiun dan beralih sebagai Komisaris Utama PT Hutama Karya selama beberapa tahun, di tahun 2019, negara kembali memanggilnya untuk menduduki posisi tertinggi, ujung tombak instansi kejaksaan, yakni Jaksa Agung. Lama tak bertugas di kejaksaan, secara mengejutkan, Jokowi menunjuknya sebagai Jaksa Agung. Mengapa? Sebenarnya melihat sepak terjang ST Burhanuddin di masa lalu, nampaknya sudah cukup sebagai acuan bagi kepala negara untuk menunjuk orang seperti Burhanuddin untuk menjadi Jaksa Agung RI. Namun, menimbang kekuasaan selalu dibagikan pada anjing-anjing penurut saja, membuat masyarakat menyoroti penunjukan ST Burhanuddin berkaitan dengan posisi kakaknya TB Burhanuddin sebagai politikus PDIP. Terlepas dari sorotan penunjukan yang berkaitan dengan kedekatan dirinya dengan PDIP, ST Burhanuddin saat menjabat sebagai Jaksa Agung membuktikan bahwa ia memang layak berada di posisi tersebut. Sejumlah kasus skala nasional ia bongkar, mulai dari kasus belasan triliun, puluhan, hingga bahkan ratusan triliun ia ratakan. Dalam beberapa tahun terakhir, ST Burhanuddin seolah menjadi sorotan besar, sebab kasus-kasus